Kedua orang tua ini bercerita kepada seorang paranormal bahwa mereka memiliki seorang anak perempuan dengan kemampuan anehnya, di mana setiap hari anak ini merasa memiliki seorang teman. Mereka pun kerap mengobrol serta bermain bersama. Namun sosok teman yang dimaksud oleh anak ini tidak terlihat oleh orang lain. Seperti saat ini ia merasa sedang bermain petak umpet dengan sosok wanita hamil bernama Widuri. Paranormal bernama Sekar ini kemudian ikut bermain bersama dengan anak tersebut, di mana anak itu mengatakan ia sedang bermain petak umpet dengan sesosok wanita hamil. Lalu tak lama kemudian terdengar suara hentakan kaki di atas plafon. Itu artinya makhluk tersebut berada di lantai 2 rumah mereka. Mereka kemudian segera menaiki lantai 2 dan memeriksa setiap ruangan di sana. Kemudian gadis kecil bernama Zora itu menunjuk ke salah satu ruangan. Terkejutnya Sarah ketika melihat di dalam ruangan itu terdapat lukisan seorang wanita hamil. Tak lama setelah Sekar memperhatikan foto itu, tiba-tiba saja pintu di belakang Zora terbuka sendiri, dan tak lama kemudian ada sosok makhluk yang menarik tubuh Zora ke dalam ruangan. Mereka pun bergegas untuk membuka paksa ruangan itu. Kemudian mereka menemukan Zora sudah tergeletak dengan luka yang parah di bagian perutnya. Sekar mengatakan bahwa makhluk itu berusaha untuk merasuki tubuh Zora, sebab makhluk itu memilih Zora karena memiliki kelebihan di mana Zora bisa melihat makhluk astral. Patung ini bukanlah patung biasa, salah satu patung mahakarya yang dibuat oleh seorang seniman bernama Zora. Konon katanya orang-orang melihat patung ini akan hidup ketika malam hari tiba di tempat yang sepi dan lengang. Zora yang sudah dewasa sedang mempersiapkan pernikahannya dengan seorang pemuda bernama Aksa. Namun tiba-tiba Zora mendapatkan telepon dari pihak sekolah. Diketahui Zora kini memiliki seorang adik bernama Ninda. Ninda ini ternyata juga memiliki kelebihan yang sama seperti Zora. Ia selain bisa melihat makhluk halus, Ninda juga bisa melihat apa yang akan terjadi di kemudian hari. Seperti hari ini, Ninda bersikap aneh, di mana tiba-tiba ia berteriak dan mendatangi sebuah bus sekolah yang akan pergi study tour keluar kota. Ninda berusaha untuk menghentikan agar bus itu tidak berangkat, namun tentu saja pihak sekolah tak bisa membatalkannya. Atas kejadian itulah pihak sekolah kemudian mempersilahkan Ninda untuk beristirahat. Ninda lantas menceritakan apa yang dialaminya kepada sang kakak, di mana saat ini ia kerap melihat sosok berdiri di pojok ruangan yang terus menatapnya tanpa berkata-kata. Makhluk itu sering muncul semenjak kejadian mengerikan yang mereka alami, di mana 1 tahun yang lalu ketika mereka sedang mengendarai sebuah mobil. Saat itu Ninda sedang tertidur, lalu tiba-tiba ia terbangun. Rupanya Ninda baru saja mimpi buruk. Ninda langsung memaksa ayahnya untuk menghentikan laju mobil. Lalu beberapa detik kemudian kecelakaan hebat terjadi, membuat kedua orang tua mereka meninggal. Kejadian yang mereka alami sama persis seperti mimpi Ninda saat ia sedang tidur sebelumnya. Teror sosok wanita hamil bernama Widuri terus saja menghantui Ninda. Semua orang segera berlari ketika mendengar teriakan Ninda yang melihat sosok makhluk halus. Namun ketika Zora memeriksa apa yang ditunjuk oleh Ninda, Zora mengatakan ia tak melihat apapun. Sedangkan Ninda masih terus merengek dan ketakutan melihat sosok makhluk di belakang Zora. Melihat sikap Ninda yang masih terus ketakutan, Zora kemudian memutuskan untuk membuka pintu dan memeriksa kain yang bertebaran itu. Lalu terlihatlah sosok makhluk di balik kain tersebut. Zora pun bisa melihatnya dengan jelas. Begitu juga dengan kedua ART mereka. Zora terdiam dan tak bisa berkata-kata. Keesokan harinya Aksa mengajak mereka berdua untuk datang ke rumah seorang paranormal. Mereka kemudian disambut oleh kedua anak paranormal tersebut. Kemudian mereka dipertemukan dengan paranormal itu yang ternyata adalah Sekar. Sekar kemudian menceritakan kondisi Ninda, di mana ia memiliki kelebihan yang disebut dengan indigo, yaitu bisa melihat sosok makhluk astral. Selain itu, Ninda juga memiliki kelebihan lain di mana ia bisa melihat masa depan atau sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Tapi sepertinya Zora tak menyukai tempat itu. Mereka lantas berpamitan pergi. Dengan kondisi adiknya yang terus terancam seperti itu, Zora kemudian memutuskan untuk mengundur rencana pernikahannya dengan Aksa. Selain itu, Zora juga marah kepada Aksa mengapa ia membawa mereka ke paranormal, karena Zora ternyata sudah ditutup mata batinnya oleh Sekar dan bahkan ia tak percaya lagi dengan hal-hal seperti itu. Lalu pada malam hari ketika itu Zora sedang menonton televisi. Di situ Zora melihat siaran tentang kecelakaan sebuah bus sekolah, di mana bus itu adalah tempat sekolah Ninda yang waktu itu pernah diceritakan oleh si kepala sekolah. Sontak saja Zora merasa ada sesuatu yang aneh. Sementara itu di sudut ruangan kamar Ninda, lagi-lagi sosok makhluk tiba-tiba muncul di balik kelambu. Ninda pun berusaha memberanikan diri untuk berbicara dengan makhluk itu, namun ia belum mampu. Rasa takut yang berlebihan masih terus menyelimutinya. Ditambah lagi ketika sosok makhluk wanita hamil itu berdiri lantas berjalan perlahan mendekati Ninda. Ninda sangat pasrah dan tak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba
Zora yang mendengar teriakan adiknya pun segera berlari ke lantai atas. Zora pun menemukan Ninda dalam keadaan terluka di bagian perutnya. Ninda terus menunjuk ke suatu arah, lalu kemudian pintu kamar tertutup sendiri. Ketika Ninda dirawat di rumah sakit, Sekar kembali mendatangi mereka. Sekar kemudian berusaha untuk memeriksa luka apa yang ada pada tubuh Ninda. Setelah melihat luka bekas cakaran di tubuh Ninda, Sekar kemudian menyamakannya dengan bekas luka yang ada di perut Zora. Namun Zora mengatakan bahwa luka itu bekas cakaran binatang buas. Itulah yang dikatakan oleh kedua orang tuanya. Sekar kemudian menceritakan bahwa luka itu adalah luka yang sama, yaitu bekas cakaran makhluk halus yang sekarang mengintai adiknya. Mereka kemudian diperlihatkan kepada lukisan seorang wanita hamil bernama Widuri. Sekar kemudian menceritakan apa yang terjadi dahulu kala dengan Zora, serta kisah Zora yang dahulu juga pernah bisa melihat sosok makhluk halus. Sekar kemudian mengatakan hanya Zora yang bisa membantu adiknya dengan cara mata batin Zora dibuka kembali. Dengan begitu kedua kekuatan mereka akan mampu melawan Widuri. Ketika malam menjelang, Ninda meletakkan sebuah jimat di pintu rumah mereka. Jimat itu adalah pemberian Sekar agar makhluk itu tidak bisa masuk ke dalam rumah. Namun ketika tengah malam, benda itu justru jatuh berhamburan di lantai dan Ninda kembali melihat sosok Widuri lagi-lagi muncul di jendela. Ninda yang sangat ketakutan melihatnya segera berlari masuk ke kamar Zora. Saat mereka berdua di dalam kamar, pintu kamar mereka terus berusaha dibuka oleh makhluk itu. Setelah beberapa saat, pintu kamar pun berhasil dibuka. Awalnya mereka tak melihat apapun yang berada di balik pintu, tapi tiba-tiba Ninda yang ketakutan di dalam selimut malah melihat makhluk itu di sampingnya. Tiba-tiba saja tubuh Ninda terjatuh, kemudian diseret keluar dari kamar. Tampak darah berceceran di lantai. Zora kemudian menemukan Ninda sudah bersembunyi di dalam lemari dengan wajah yang sangat ketakutan. Setelah melihat bahaya yang mengancam adiknya, Zora kemudian memutuskan untuk membuka kembali mata batinnya melalui serangkaian ritual yang dilakukan oleh Sekar. Zora melihat bagaimana dahulu kedua orang tuanya memohon kepada Sekar agar menutup mata batinnya sebab makhluk itu sangat membahayakan keselamatan Zora. Sosok wanita bernama Widuri itu terus saja mengintai, dan setelah ritual penutupan mata batin Zora selesai dilakukan, Sekar mengusir Widuri dari kehidupan mereka. Pada suatu hari, Zora mendapatkan telepon dari galeri karena ada beberapa lukisan yang rusak, sementara besok lukisan itu akan diambil oleh pembelinya. Di saat itulah untuk pertama kali Zora melihat sesosok kakek tua sedang duduk di ujung galeri. Zora pun mengatakan bahwa galeri sudah tutup, namun ketika melihat kaca, tidak terlihat bayangan kakek tua itu sama sekali. Zora pun merasa ada yang aneh dengan sosok kakek tua itu. Ia pun mulai merasa ketakutan ketika kakek tua itu menoleh kepadanya. Wajah kakek tua itu sangat mengerikan. Zora pun berlari ketakutan menuju keluar. Namun karena ketakutannya, Zora malah kesulitan untuk membuka pintu. Di saat itulah sosok kakek tua itu semakin mendekat kepadanya. Namun beruntung beberapa saat kemudian Zora berhasil membuka pintu tersebut. Hingga sampailah Zora di sebuah ruangan di mana sebuah patung wanita duduk ditempatkan di salah satu ruangan. Aneh, mata patung itu tiba-tiba berkedip. Zora sangat terkejut ketika melihat patung itu berdiri. Patung itu juga bisa menari seperti layaknya manusia. Saat ini patung itu terus menari dan semakin mendekat ke tubuh Zora. Beruntungnya Aksa dan Ninda segera mendekati Zora. Mereka berusaha menyadarkan Zora yang tampak ketakutan. Pada suatu kesempatan Ninda sedang bercerita dengan Elma, salah satu anak kembar Sekar. Kala itu Elma bercerita tentang pekerjaan kedua orang tuanya menolong orang-orang yang terkena gangguan makhluk halus. Kala itu mereka sedang berusaha keras untuk mengusir makhluk yang merasuki seorang gadis. Makhluk itu sangat kuat hingga membuat mereka berdua sangat kesulitan. Hingga setelah beberapa jam kemudian barulah mereka berhasil mengeluarkan makhluk itu dari tubuh gadis tersebut. Lalu setelah kedua orang tua gadis itu membawanya pergi dari sana, Sekar dan suaminya pun terlihat sangat lega. Namun ketika mereka hendak pergi dari tempat itu, Sekar mengatakan bahwa makhluk itu masih berada di sana. Kejadian itu begitu cepat. Makhluk itu langsung menyerang suaminya hingga membuatnya tak sempat lagi untuk memberikan perlawanan. Makhluk itu pun mencabik-cabik tubuh suami Sekar hingga ia pun meninggal dengan kondisi yang sangat tragis. Ketika mereka semua sedang asik bercerita, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari kamar mandi di mana Ninda lagi-lagi mendapatkan teror dari sosok wanita hamil tersebut. Mendengar teriakan Ninda, Zora dan lainnya segera berlari untuk mencari sumber suara. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat sosok makhluk yang menyeramkan itu mencekik leher Ninda. Sekar kemudian memberikan perlawanan dan mengusir makhluk itu. Seketika tubuh
makhluk itu pun terbakar, lalu tubuh Ninda pun terjatuh ke lantai. Namun sialnya makhluk itu justru menangkap Elma, salah satu anak kembar Sekar. Makhluk itu pun menarik Elma hingga membuatnya terjatuh dari lantai 2. Elma pun meninggal seketika. Setelah kehilangan suaminya, kini Sekar harus menerima kenyataan bahwa ia juga kehilangan salah satu anak kembarnya. Sekar pun sangat terpuruk dengan kondisi hidupnya saat ini, namun ia tetap menjalankan kewajibannya untuk menolong orang-orang, meskipun ia sebenarnya juga tak mau melakukan semua itu. Seorang wanita hamil akan ditumbalkan kepada iblis. Zora bisa melihat jelas kejadian yang dilakukan oleh kakek serta neneknya itu beberapa puluh tahun yang lalu. Nenek Zora juga seorang indigo, namun ia memanfaatkan kelebihannya itu untuk bersekutu dengan iblis demi mendapatkan kekayaan yang berlimpah serta tak habis-habis. Nenek Zora pun kemudian melahirkan seorang anak perempuan, yaitu ibu kandung Zora. Dialah yang akan menguasai seluruh harta kekayaan sang nenek dan akan terus diwariskan secara turun-temurun. Namun ibu Zora bukanlah seorang indigo. Setelah melihat semua masa lalu Widuri dengan jelas, Zora dan Sekar akhirnya mengetahui bagaimana cara untuk menghentikan teror Widuri. Sebab selama ini Widuri hanya mengejar keturunan kakek nenek Zora yang memiliki kemampuan indigo. Ia datang untuk membalas dendam serta menguasai tubuh salah satunya. Semasa nenek Zora masih hidup dan ibu Zora masih sangat kecil, sosok Widuri sudah kerap mendatangi ibu Zora. Ia ingin hidup kembali dan tak rela dengan apa yang telah terjadi. Ia pun berusaha untuk merasuk ke dalam tubuh nenek Zora yang seorang indigo. Sebab Widuri tak bisa menguasai tubuh bayi kecil itu karena ia bukan indigo. Nenek Zora kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri karena Widuri tidak akan bisa hidup di tubuh seseorang yang sudah meninggal. Widuri pun terus bergentayangan serta menunggu selama berpuluh-puluh tahun untuk mendapatkan keturunan yang memiliki kemampuan indigo agar Widuri bisa hidup kembali dan menguasai tubuhnya. Sebuah makam puluhan tahun akhirnya dibongkar. Terlihat tulang belulang dari mayat tersebut. Ternyata itu adalah mayat salah satu tumbal yang akan digunakan untuk memusnahkan Widuri. Namun sayangnya dalam perjalanan membawa tulang belulang tersebut, Aksa mengalami sebuah kecelakaan hebat. Mobilnya pun terjatuh ke jurang. Aksa terluka parah dan tak sadarkan diri. Sementara itu sosok Widuri yang sudah datang langsung merasuki tubuh Zora. Tubuh Zora seketika menjadi kejang dan menggeliat di lantai seperti berusaha untuk melawan arwah tersebut. Namun akhirnya Widuri berhasil mengusir Zora dari tubuhnya. Widuri kemudian tertawa karena penantiannya selama berpuluh-puluh tahun akhirnya menuai keberhasilan dengan menguasai tubuh Zora. Widuri pun merasa bahwa dirinya telah hidup kembali dan untuk pertama kalinya Widuri memakan serta meminum hidangan sebagaimana layaknya manusia. Di sisi lain, Aksa yang tiba-tiba tersadar langsung mencari ponselnya dan menghubungi Sekar. Aksa memberitahu semua yang terjadi kepadanya dan di saat itulah juga tiba-tiba saja Ninda tersadar dari tidur panjangnya. Sekar segera bergegas menceritakan apa yang telah terjadi kepada Ninda. Di sisi lain, Widuri yang sudah menguasai tubuh Zora berusaha untuk merayu Dava agar Dava bisa memberikan keturunan kepadanya. Widuri ingin melahirkan seseorang anak agar membuat peradaban baru di dunia. Hal itu segera diketahui oleh Sekar. Mereka pun kemudian berbagi tugas. Sekar segera menyelamatkan putranya agar tidak melakukan hal yang bodoh. Tubuh Zora yang sudah dikuasai Widuri terus meronta saat Sekar berusaha mengusirnya dari tubuh Zora. Bahkan kekuatannya berhasil melumpuhkan Dava yang kala itu berusaha menenangkan. Widuri juga berhasil mencekik leher Sarah hingga Sarah pun tak bisa bergerak lagi. Tubuh Zora yang sudah berubah menjadi kuat kini tak mempan lagi ketika dipukul dengan kursi. Ia pun berbalik dan sangat marah serta ingin menghabisi nyawa Dava. Ditambah lagi Dava tak mau menuruti keinginannya. Sementara itu Ninda yang berhasil sampai di tempat Aksa langsung menerobos masuk untuk menemui Aksa dan mencari tahu tentang keberadaan tulang belulang itu. Aksa pun menyuruh Ninda agar segera bergegas sebelum waktunya terlambat. Di sisi lain, Widuri yang terus marah di tubuh Zora semakin kecewa dan mendendam karena ia tak berhasil mendapatkan keturunan dari Dava. Widuri pun begitu yakin dan ingin menghabisi Dava. Setelah itu ia akan mencari laki-laki lain yang mau menghamilinya. Namun mereka berdua malah terjatuh dari lantai 2 dan tak sadarkan diri. Tetapi Widuri yang sudah semakin kuat mulai bangkit lagi di dalam tubuh Zora. Meski telah terjatuh dari lantai 2, wanita ini kemudian hidup kembali. Widuri yang bersemayam di dalam tubuh Zora kini semakin kuat dan semakin menguasai tubuh Zora. Sebagai seorang ibu, Sekar tak pernah berhenti untuk menyelamatkan putranya dari serangan Widuri.
Di tengah pergulatan di antara mereka bertiga, Ninda yang berhasil membawa tulang belulang tumbal itu pulang, langsung bergegas memberikan tulang belulang itu kepada Sekar. Setelah itu, Sekar pun membawa tulang belulang itu dan melakukan ritual kecil. Lalu kemudian ia pun bersiap untuk memusnahkan tulang tersebut. Widuri yang melihat apa yang akan dilakukan Sekar melompat, namun sudah terlambat. Tulang belulang tumbal itu sudah dimasukkan ke dalam bakaran api, sehingga membuat tubuh Widuri terpental dan jiwanya pun ingin segera keluar dari tubuh Zora. Widuri perlahan-lahan keluar dan tubuh Zora pun kini terbebas dari pengaruh Widuri. Ninda segera menyelamatkan kakaknya yang sudah tak sadarkan diri. Setidaknya mereka berempat selamat. Beberapa hari kemudian semuanya sudah pulih seperti semula. Mereka langsung ziarah ke makam orang tua Aksa serta mendatangi makam Elma, salah satu saudara kembar Dava yang meninggal karena dibunuh oleh Widuri. Kini rumah mewah peninggalan kakek nenek Zora dijual. Zora dan Aksa pun melangsungkan pernikahannya dengan sangat meriah. Singkat cerita, Zora akhirnya hamil dan akan segera melahirkan. Namun di tengah kebahagiaan mereka, tiba-tiba saja Zora mendapati Ninda sedang bermimpi buruk, di mana mimpi itu mereka tidak bisa menghalau tentang akan adanya sesuatu. Ternyata kutukan itu masih ada. Bayi yang dikandung Zora akan menjadi permasalahan baru dalam kehidupan mereka, di mana itu semua berhubungan dengan kakek serta nenek Zora yang pernah berjanji akan membantu iblis itu melahirkan keturunannya. Karena kutukan itu akan terus berlangsung secara turun-temurun, dan film pun selesai.